Mbappe diragukan tampil di laga kedua era Arbeloa, Real Madrid cari pembalasan lawan Levante. Real Madrid akan menghadapi Levante pada Sabtu, tanggal 17 Januari tahun 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Santiago Bernabeu, diperkirakan tanpa kehadiran bintang utamanya, Kylian Mbappe. Pemain asal Prancis ini kembali absen setelah Madrid kalah dalam dua kompetisi bergengsi seminggu ini, kalah melawan FC Barcelona di Piala Super Spanyol, dan tersingkir oleh Albacete di Copa del Rey. Kekalahan beruntun membuat Madrid tertinggal 4 poin dari Barcelona di klasemen La Liga. Selain itu, kekalahan di final Piala Super Spanyol di Arab Saudi berujung pada pemecatan Xabi Alonso, sementara pelatih Raúl Arbeloa memulai era kepelatihannya dengan kekalahan. Absennya striker asal Prancis berusia 27 tahun itu dianggap logis, kata klub kepada AFP. Menurut laporan terbaru L'Equipe, meski rasa sakit di lutut kirinya berkurang, Mbappe masih belum siap untuk tampil di level tinggi. Meskipun lutut kirinya mulai membaik, pemain internasional Prancis itu belum cukup fit untuk bermain di pertandingan tingkat tinggi, tulis L'Equipe. Dia sudah mulai berlatih normal pada Kamis di Valdebebas. Jika tidak ada masalah pada lutut kirinya selama sesi latihan, Arbeloa akan mengandalkannya melawan Levante. Sebelumnya, Mbappe masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-76 di final Piala Super Spanyol hari Minggu saat Madrid kalah 2-3 dari Barcelona. Kehadirannya tidak mampu mencegah kekalahan timnya, hanya 11 hari setelah mengumumkan cedera lutut kirinya. Mbappe diistirahatkan saat melawan Albacete agar dapat melanjutkan program rehabilitasinya. Tujuannya adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi mantan timnya, AS Monaco, di Liga Champions pada Rabu, tanggal 21 Januari tahun 2026, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Florentino Perez ancam para pemain Real Madrid usai tersingkir di Copa del Rey. Presiden Real Madrid, Florentino Perez, melayangkan peringatan keras kepada para pemain klub tersebut usai tersingkir secara mengejutkan dari Copa del Rey tahun 2025 sampai tahun 2026 setelah kalah dari Albacete, klub kasta segunda, pada Rabu, tanggal 14 Januari tahun 2026, waktu setempat. Kekalahan tersebut langsung memicu gejolak internal di Santiago Bernabeu. Real Madrid gagal melangkah lebih jauh di ajang domestik hanya beberapa hari setelah memasuki era baru bersama pelatih Alvaro Arbeloa. Hasil ini terasa semakin menyakitkan karena Albacete merupakan tim dari Divisi 2. Real Madrid dinilai tampil jauh dari standar, terlepas dari keputusan Arbeloa yang menurunkan banyak pemain muda dalam laga tersebut. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Arbeloa menyinggung kondisi kebugaran skuad dan mengakui tanggung jawab penuh atas kekalahan itu. Namun, manajemen klub memiliki pandangan berbeda. Laporan Diario AS menyebut Florentino Perez dan jajaran petinggi klub menilai para pemain sebagai pihak utama yang harus bertanggung jawab. Dengan Xabi Alonso sudah tidak lagi menangani tim, tidak ada lagi alasan bagi pemain bintang untuk tampil di bawah performa terbaik. Di internal Real Madrid, kekalahan ini juga menghidupkan kembali perdebatan lama. Sebagian petinggi klub sebelumnya menginginkan Arbeloa ditunjuk lebih cepat, tepatnya sejak awal Desember, saat posisi Xabi Alonso mulai goyah. Kelompok tersebut menilai hasil melawan Albacete memperkuat pandangan mereka terkait penurunan kualitas permainan skuad yang sudah terlihat sejak beberapa pekan terakhir. Mourinho mengambil alih Real Madrid akan menjadi kejutan besar. Presiden Real Madrid, Florentino Perez, dilaporkan berencana untuk membawa kembali Jose Mourinho karena tim tersebut sedang mengalami krisis serius. Menurut jurnalis AS ternama Alfredo Relano, Perez selalu menjaga hubungan baik dengan Mourinho dan tidak pernah menyerah pada gagasan untuk merekrut kembali. Special One, program El Partidazo de Coupe juga mengkonfirmasi informasi ini. Dalam konteks Real Madrid baru saja memecat pelatih Xabi Alonso dan menunjuk Alvaro Arbeloa sebagai pelatih interim. Perez hanya melihat Arbeloa sebagai solusi jangka pendek. Rencana utama Perez adalah membawa Mourinho kembali. Itulah mengapa The Special One tampaknya membuat masalah di Benfica, berharap klub akan memecatnya. Mourinho adalah satu-satunya pemain luar yang pernah memuaskan Florentino Perez dalam 2 dekade terakhir, tidak termasuk Zidane, putra asli Real Madrid. Saya tidak akan terkejut jika Florentino Perez membawanya kembali, nilai Relano. Real Madrid membuat kejutan di Copa del Rey dengan kalah dari Albacete, tim dengan nilai skuad yang jauh lebih rendah. Mourinho melatih Real Madrid dari tahun 2010 hingga 2013, membawa mereka meraih gelar La Liga dan Copa del Rey. Di bawah Mourinho, Real Madrid memainkan sepak bola pragmatis,
tetapi mampu bersaing setara dengan Barcelona yang saat itu merupakan tim kuat. Coupe menekankan bahwa Perez baru-baru ini telah membuat beberapa keputusan buruk, tetapi Mourinho tetap menjadi pilihan utamanya untuk mengalahkan Barcelona asuhan Hansi Flick. Valverde cedera di final Piala Super Spanyol, Real Madrid dihantui krisis pemain. Real Madrid kembali mendapat kabar kurang menyenangkan usai gagal meraih trofi Piala Super Spanyol tahun 2025 sampai tahun 2026. Gelandang andalan mereka, Federico Valverde, mengalami cedera saat menghadapi Barcelona di partai final yang berlangsung pada Minggu malam waktu setempat. Pemain timnas Uruguay itu terpaksa ditarik keluar pada menit ke-68 setelah merasakan ketidaknyamanan di lutut kanannya. Valverde tak mampu melanjutkan pertandingan yang akhirnya dimenangkan Barcelona dengan skor tipis 3-2, meski Real Madrid sempat dua kali menyamakan kedudukan. Valverde dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis lanjutan pada Senin. Hasil tes tersebut akan menentukan seberapa parah cedera yang dialami gelandang berusia 27 tahun itu dan apakah ia harus menepi dalam beberapa pertandingan ke depan. Absennya Valverde tentu menjadi kekhawatiran besar bagi Los Blancos, mengingat perannya yang sangat vital di lini tengah. Masalah cedera Real Madrid pada laga El Clasico ini tak hanya menimpa Valverde. Antonio Rudiger sudah lebih dulu absen di partai final akibat cedera yang ia alami saat semifinal melawan Atletico Madrid. Sementara itu, Ferland Mendy juga dilaporkan mengalami kemunduran kondisi fisik jelang pertandingan penting tersebut. Di sisi lain, Dani Carvajal telah kembali masuk skuad, tetapi Real Madrid masih belum bisa mengandalkan sejumlah pemain kunci lainnya. Trent Alexander-Arnold dan Eder Militao masih berada di ruang perawatan, mempersempit opsi rotasi pelatih di tengah padatnya jadwal kompetisi. Chelsea siapkan uang 150 juta euro demi bintang Real Madrid. Chelsea dikabarkan tengah menyiapkan langkah besar yang berpotensi mengguncang bursa transfer Eropa. Klub asal London tersebut disebut telah mengajukan tawaran fantastis untuk merekrut Vinicius Junior dari Real Madrid, sebuah langkah yang jika terwujud akan memecahkan rekor transfer termahal dalam sejarah sepak bola Inggris. Rumor ini mencuat di tengah situasi yang tidak sepenuhnya ideal bagi Vinicius Junior di Santiago Bernabeu. Brasil berusia 25 tahun tersebut menjalani musim yang penuh dinamika, termasuk momen emosional saat ditarik keluar dalam laga El Clasico melawan Barcelona, yang memicu spekulasi mengenai hubungannya dengan pelatih baru Real Madrid, Xabi Alonso, serta sebagian pendukung Los Blancos. Situasi Vinicius Junior bahkan sempat menjadi bahan sindiran. Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone secara terbuka melontarkan komentar bernada mengejek dengan menyebut bahwa Presiden Real Madrid Florentino Perez akan menyingkirkannya, pernyataan yang semakin memanaskan rumor masa depan sang bintang. Di balik statusnya sebagai salah satu pemain terbaik dunia, masa depan Vinicius Junior di Madrid kini mulai dipertanyakan. Kontraknya dilaporkan tersisa sekitar 1,5 tahun, dan pembicaraan perpanjangan kontrak disebut mengalami kebuntuan dalam beberapa bulan terakhir. Menurut laporan media Spanyol Fichajes, Chelsea telah menyiapkan tawaran senilai 150 juta euro untuk memboyong Vinicius Junior ke Stamford Bridge. Nilai tersebut akan menjadikannya transfer termahal dalam sejarah Premier League, melampaui rekor sebelumnya. Alvaro Arbeloa ditunjuk gantikan Xabi Alonso di Real Madrid. Real Madrid secara resmi mengumumkan penunjukan Alvaro Arbeloa sebagai pelatih kepala baru. Keputusan ini diambil menyusul perpisahan klub dengan Xabi Alonso. Los Blancos berpisah dengan Alonso setelah kekalahan 2-3 dari Barcelona di final Supercopa de España. Hasil tersebut menjadi penutup periode 7 bulan Alonso menangani tim utama. Manajemen klub kembali memilih sosok internal dengan latar belakang sebagai mantan pemain. Arbeloa naik ke tim utama setelah sebelumnya memimpin struktur pembinaan usia muda Real Madrid. Dalam periode tersebut, Alonso memimpin Real Madrid dalam 34 pertandingan. Namun, tekanan meningkat seiring hasil yang dinilai kurang konsisten serta laporan adanya ketidaksepakatan dengan sejumlah pemain. Situasi itu mendorong klub mengambil langkah perubahan. Arbeloa pun dipercaya untuk melanjutkan musim sebagai pelatih kepala. Alvaro Arbeloa telah lama menjadi bagian dari struktur Real Madrid setelah pensiun sebagai pemain. Ia bergabung dengan Castilla pada 2020 sebagai pelatih tim U14. Seiring waktu, Arbeloa naik melalui jenjang kepelatihan di akademi. Pada Mei tahun lalu, ia menggantikan Raul sebagai pelatih kepala Castilla.
Pengalaman tersebut menjadi landasan bagi klub untuk memberinya tanggung jawab di level tertinggi. Arbeloa kini naik satu tingkat untuk menangani tim utama. Sebagai pemain, Arbeloa merupakan produk Akademi Real Madrid dan melakoni debut tim utama pada Oktober tahun 2004. Meski sempat meninggalkan klub pada 2005, ia kembali pada 2009 dan bertahan hingga 2016. Selama membela Real Madrid, ia mencatatkan 237 penampilan di semua kompetisi. Arbeloa turut meraih gelar La Liga, 2 Copa del Rey, 2 Liga Champions, Piala Dunia antar klub, dan Piala Super.